Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila, MPN 2022520053, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas secara umum. Perseroan terbatas yang dulunya disebut juga dengan Namzon Vennootschap adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki sebagian sebanyak saham yang dimilikinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan menjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh kebagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Ciri-ciri perseroan terbatas. PT didirikan untuk mencari keuntungan. PT memiliki fungsi komersial dan ekonomi. Modal PT berasal dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan. PT tidak mendapat fasilitas apapun dari negara. Rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Pemegang saham dapat menjadi bagian keuntungan berupa dividen. Jenis perseroan terbatas. Pertama, PT terbuka. PT yang saham-sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek. Yang kedua, PT tertutup. PT yang saham-sahamnya tidak dapat diperdagangkan di pasar modal atau efek. Yang ketiga, PT kosong. PT yang didirikan tanpa adanya kegiatan usaha. PT domestik, PT yang seluruh modalnya berasal dari warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Yang kelima, PT asing. PT yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari warga negara asing atau badan hukum asing. Yang keenam, PT perseorangan. Tujuan perseroan terbatas yaitu untuk menjalankan suatu perusahaan yang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang dimana para pemegang saham ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu. Modal perseroan terbatas. Modal dasar adalah modal perusahaan PT yang sudah ditentukan dengan seberapa besar perusahaan tersebut. Nantinya modal ini akan menentukan skala perusahaan PT, apakah PT dengan skala kecil, sedang, atau besar. Modal yang ditempatkan. Badan usaha terbentuk dari beberapa pihak, yang mana setiap pihak tersebut akan menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan. Jadi, jenis modal ini akan mengacu pada jumlah modal yang diberikan oleh para pemegang saham perusahaan. Modal yang disetorkan. Modal ini adalah sumber keuangan perusahaan PT yang disetorkan oleh para pemilik saham. Fungsinya perseroan terbatas, yaitu fungsi komersial untuk memperoleh keuntungan yang optimal. Fungsi ekonomi, PT menjadi mitra pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi nasional, membangun peningkatan ekspor serta sebagai antara pemerintah dan dengan masyarakat dalam hal pemerataan pendapatan.
Syarat umum pendirian perseroan terbatas. Fotokopi KTP para pemegang saham dengan pengurus minimal 2 orang. Fotokopi KK penanggung jawab atau direktur. Nomor NPWP penanggung jawab. Pas foto penanggung jawab ukuran 3x4. Fotokopi PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan. Fotokopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha. Surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berdomisili di gedung perkantoran. Surat keterangan RT atau RW. Kantor berada di wilayah perkantoran atau plaza atau ruko atau tidak berada di wilayah permukiman. Dan terakhir, siap disurvei. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pendiri minimal 2 orang atau lebih. Akta notaris yang berbahasa Indonesia. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Modal dasar minimal 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PT PMA. Saham di dalam sebuah perseroan terbatas. Yang pertama, saham atas nama. Perseroan ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku perseroan terbatas. Yang kedua, saham biasa. Sero yang biasanya memperoleh keuntungan yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Yang ketiga, saham preferred. Sero preferred ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapat hak lebih dari sero biasa. Yang keempat, saham kumulatif preferred, yaitu sero kumulatif preferred ini mempunyai hak lebih dari sero preferred. Beberapa unsur badan hukum yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang pertama, organisasi yang teratur. Dalam perusahaan PT juga harus memiliki organisasi perseroan yang di dalamnya terdapat rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Struktur ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang kedua, melakukan hubungan hukum sendiri. Perusahaan juga berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga. Yang ketiga, kekayaan tersendiri. Kekayaan tersendiri ini nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis untuk PT yang erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai debitur atau pihak ketiga, yaitu hanya sebatas kekayaan yang dikantongi oleh perusahaan. Yang terakhir, memiliki tujuan. Peraturan penting terkait perseroan terbatas. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang cara penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan Negara Tahun 1998 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Kelebihan perseroan terbatas. Kelangsungan operasional perusahaan terjamin dan aman, termasuk saat ada pergantian pemilik sekalipun. Ditambah lagi, pemilik saham pun hanya bertanggung jawab atas modal yang ditanamkannya. Proses pemindahan kepemilikan perseroan terbatas juga terbilang mudah. Melalui jual beli saham, hak kepemilikan dapat beralih tanpa mengganggu operasional perusahaan. Selain itu, pengembangan perusahaan dalam bentuk PT biasanya lebih leluasa karena badan usaha ini lebih selalu memperoleh suntikan modal dalam bentuk saham yang dijual. Setiap modal PT juga dikelola oleh ahli sehingga umumnya alokasi modal lebih efektif dan efisien. Kekurangan perseroan terbatas. Meskipun modal PT dapat dibagi dengan mengumpulkan dana dari pemegang saham,
Tetapi nominal modal dasar sebuah PT relatif besar dibandingkan dengan jenis badan usaha lainnya, yaitu Rp50 juta. Mengingat pendirian perusahaan terbatas minimal melibatkan 2 orang, maka setiap orang perlu mengumpulkan modal dengan jangka yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, daripada bentuk badan usaha lainnya, cara membuat PT pun terbilang lebih rumit. Kekurangan lainnya, bentuk badan usaha ini cukup rentan konflik. Pasalnya, tidak sedikit pemegang saham yang kerap berasumsi bahwa PT merahasiakan keuntungannya. Tentu hal ini tidak terjadi pada setiap perusahaan, hanya tidak sedikit pula konflik serupa itu muncul. Dampak makroekonomi yang dihasilkan perusahaan perseroan terbatas. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional, investasi dalam pengembangan, kontribusi pajak dan penerimaan negara, ekspor dan impor, pengembangan wilayah dan infrastruktur. Yang ketujuh, transfer teknologi dan peraturan. Dan yang terakhir, stabilitas sosial. Struktur organisasi perusahaan PT. Yang pertama, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ pengawas yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan pengawasan terhadap kebijakan. Yang kedua, Direksi. Organ pelaksanaan eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari perusahaan dan menerapkan kebijakan yang telah disepakati oleh Dewan Komisaris. Yang ketiga, Departemen Profesional. Itu unit kerja yang memiliki tanggung jawab spesifik terkait dengan berbagai aspek operasional perusahaan. Unit kerja atau tim adalah kelompok yang lebih kecil dari departemen fungsional yang memiliki fokus khusus pada proyek atau tugas tertentu. Staf pendukung, yaitu staf pendukung mencakup sebagai fungsi seperti administrasi, keamanan, perawatan fasilitas, dan pelayanan umum yang mendukung operasional perusahaan. Yang terakhir, karyawan. Prosedur pembubaran perseroan terbatas. Untuk melakukan proses likuidasi, sebuah PT harus melakukan beberapa tahapan, yaitu melaksanakan RUPS dengan materi acara pembubaran PT dan penunjukan likuidator untuk menjalankan proses likuidasi. Pemberitahuan pembubaran PT kepada kreditor dan pihak terkait lainnya. Penyelesaian inventaris dan harta kekayaan. Likuidator menyampaikan pertanggungjawabannya kepada RUPS. Likuidator melakukan pengumuman pembubaran PT dalam surat kabar serta memberitahukan kepada menteri terkait pembubaran. Menteri menghapus nama PT dari daftar perseroan dan menteri mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal dibubarkan, likuidator harus memberitahukan pembubaran kepada kreditor. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.